Hari ini saya akan menerangkan tentang begesting ya. Tetapi begesting yang akan saya terangkan nanti itu untuk gedung bertingkat banyak. Ini sampai saat ini baru 19 anak ini yang bisa mengikuti. Yang lain kemana ini? Tolong temannya yang punya WA, temannya tolong di WA ya. Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, ini pada siang hari ini Pak Guru akan menerangkan begesting untuk gedung bertingkat banyak atau multi-story ya. Nah, di sini peralatan-peralatannya peralatan khusus ya, tidak seperti kalau kita membangun rumah seperti yang kita sering lihat di sekitar kita. Nah, untuk itu kamu menyiapkan piranti kamu, laptop apapun HP, supaya di dalam mengikuti pelajaran ini tidak terganggu karena lowbat ataupun kuota atau yang lain ya. Ini saya akan mulai saja. Nanti selama saya menerangkan barangkali kamu bisa menyela ya setiap sheet-nya. Bagaimana di tempat kamu, bisa melihat enggak gambar PowerPoint-nya? Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Bisa, Pak. Untuk siang hari ini mata pelajaran konstruksi bangunan gedung akan membahas tentang begesting. Begesting itu dari bahasa Belanda, orang-orang tua kita sering menyebut begesteng ya, tetapi bahasa Indonesianya itu bisa mendekati artinya itu cetakan ya. Cetakan untuk menahan beton ya. Tentu saja untuk beton yang volumenya sangat besar, ini memerlukan peralatan khusus yang supaya dalam pengerjaannya itu bisa aman ya, kuat. Selain kuat, dia harus mudah dipasang, kemudian juga bisa dibongkar dengan cepat ya. Kuat tetapi kalau masangnya susah merepotkan, masangnya susah tetapi membongkarnya itu susah juga merepotkan. Nah, ini kita lihat saja ini cara memasang ini kolom gedung ya. Jadi ini pertemuan kolom dengan balok ya. Yang di sini itu balok-balok besar ya. Kalau balok-balok seperti ini kita bayangkan saja ini baloknya itu ya karena gedung bertingkat banyak ini besar sekali ya. Jadi untuk memasang di sini biasanya dia menggunakan papan multiplex ya, bukan papan ya. Multiplex yang minimal 18 mili ataupun 20 mili dan di dalamnya juga dikasih lapisan film ya. Nah, ini materi yang ada di sini kamu bisa melihat ya sistem bagian-bagiannya. Nih anak-anak harus
tahu ya, mulai dari sistematika alur pemasangan, marking posisi, peletakan base jack ya. Base jack itu sepatu ya, pengukuran, peletakan, nah sampai dengan yang ini pembongkaran sampai hasil pengecoran ya. Nah, sistematika alur pemasangan atau bisa juga langkah-langkah cara memasangkan bagesting seperti di sini ya. Jadi kalau gedung bertingkat banyak itu yang penting adalah setting as kolom. Jadi asnya kolom itu yang menjadi pedoman. Nah, nanti asnya kolom menjadi titik pengukuran as kolom itu dikurangi dengan setengah panjang kolom ataupun setengah lebar kolom itu akan mendapatkan jarak as kolom. Nah, ini setting as kolom di sini. Kemudian memasang base jack, pemasangan perancah. Ya. Kalau anak-anak tahu perancah ini biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Perancah yang dari besi? Scaffolding, Pak. Ah, betul, scaffolding. Salah satu keunggulan scaffolding itu dia kuat menahan beban beton. Ya. Kemudian memasangnya mudah, membongkarnya mudah, untuk mengukur ketinggian berapa tinggi dari lantai satu ke lantai yang lain, karena di bawah itu base jack-nya itu ada ulirnya. Jadi mau dinaikkan setengah mili, 1 mili, turun setengah mili itu mudah. Ya. Kemudian dipasang U-jack. U-jack itu berada di atas scaffolding. U-jack-nya itu juga ada ulirnya. Ini fungsinya U-nya itu untuk menyangga balok-balok yang akan ditumpangi untuk plat papan scaffolding. Kemudian gelagar suri-suri. Ya. Kalau kita mengecor dengan rumah sederhana, biasanya kita gelagar suri-surinya menggunakan apa? Balok atau glugu ya. Biasanya 8-12. Tetapi kalau gedung bertingkat banyak, dia tidak ada menggunakan bahan kayu maupun glugu. Tetapi dia menggunakan gelagar suri-suri. Biasanya pipa berbentuk segi empat yang ketebalannya cukup kuat supaya pada waktu beban tinggi dia tidak akan melendut atau defleksi. Ya. Pemasangan suri-suri di sini, kalau biasa kita melihat, ini ada namanya, kalau tukang biasa itu ya namanya igo-igo. Ya. Berarti papan yang menyangga papan bagesting ya. Jaraknya itu sekitar 70 cm ya. Kalau dia menggunakan apa namanya? Glugu maupun kayu, dia bisa menggunakan kayu 57 ya. Tapi tergantung dari bentangnya. Kalau bentangnya besar ya kurang dari situ. Tetapi kalau dia menggunakan yang di desa-desa itu jaraknya itu 60 cm atau 61 as ya, karena biasanya orang mengecor menggunakan triplek berapa mili? Yang sering kita lihat multiplek 8 mili ya. Nah, jaraknya itu lebar triplek berapa kalau kamu tahu? Lebar triplek itu 122, panjangnya 244 ya.
Jadi jaraknya itu kelipatan dari 60 cm. Itu kalau bangunan sederhana. Ya. Tetapi kalau di sini biasanya ya sekitar 70 sampai 80. Ya. Kemudian pasang bodeman. Bodeman itu apa ya? Kayak sambungan balok yang sudah ada dengan balok yang baru. Balok yang baru dengan plat yang baru itu harus cornya seusia. Jadi monolit ya. Kemudian pasang tembereng. Ya, tembereng itu apa ya? Semacam kayak kemiringan ya. Kemudian gelagar plat. Kemudian setting hori beam, setting multiplex, dan tahap pengecoran. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pemasangan posisi perancah, marking itu penandaan ya. Jadi kolom-kolom yang ada di sekitarnya itu harus diberi tanda. Nanti fungsinya untuk memasang perancah skur. Skur itu untuk mengatur ketegangan perancah. Skurnya itu nanti bisa diatur-atur. Kemudian peletakan base jack. Nah, seperti tadi ini, base jack itu letaknya di bawah ya, namanya aja base. Base itu dasar. Jack itu artinya bisa diperpanjang, diperpendek, itu base jack. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan materinya? Kita lanjut ya. Ya. Pengukuran. Untuk pengukuran pemasangan base jack ini sesuai dengan ukuran modul yang ada di gambar. Terdapat dua modul, yaitu 125 cm dan 18 cm menyesuaikan dengan perancah. Modul itu sangat tergantung kepada ukuran backcastingnya. Nah, di sini ada perancah-perancah dari besi yang bisa diatur panjang pendeknya. Panjang pendeknya itu untuk mengukur ketegaannya dengan menggunakan butterspace. Jadi mau miring kemana dengan menggunakan skurnya itu. Skur yang pakai drat seperti ini. Saya kembali drat pada base jack, pastikan posisi tidak terbalik ya, dan dapat bersesuaian dengan normal. Jadi ini base jack ini di sini ada semacam kayak mur, tetapi ada handle-nya. Ini untuk menaikkan biasanya tukang dengan memukul batang bulatnya ini. Ya. Kalau diputar ke kanan dia akan naik, diputar ke kiri dia akan turun. Ini fungsinya untuk leveling ya, leveling backcastingnya supaya kondisinya tetap datar ya. Kemudian pengukuran. Nah, di sini setelah sesuai dengan ukuran modul, kembali ke lurusan antar base jack menggunakan benang. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang gedung seperti ini, segala satunya selalu terukur ya. Kedatarannya, kepresisiannya,
ya, kemiringannya, ketegakannya, sudut-sudutnya itu harus selalu diukur. Ini jarak dari base jack ini diukur dengan ya meteran ya. Karena kalau benang di situ belum tentu ada benang, tetapi kalau meteran hampir setiap orang yang bekerja di konstruksi itu selalu membawa benang, membawa meteran ya. Nah, ini contoh perletakan begesting. Nah, begesting di sini kenapa diukur? Supaya pembebanan yang diakibatkan oleh berat beton itu dapat merata. Jadi jarak antara kaki-kaki scaffolding ini dengan jarak dengan asnya kolom itu sama atau hampir sama. Nah, ini akan bisa dengan presisi tatkala dia masih belum terbebani. Kalau dia di atasnya sudah ada papan cornya, akan sulit menggeser-geser ini. Tetapi pada waktu masih kosong, ini jarak-jarak base jack-nya akan tetap. Nah, kamu bayangkan aja seandainya di sini ada 4 kolom besar, ini seperti yang ada di area garis putus-putus yang warna kuning ini adalah denahnya penempatan base jack. Ya. Kita lihat di sini, ada scaffolding, ini namanya scaffolding sepasang ya. Kemudian ini ada 4 scaffolding ini, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada scaffolding yang 3, 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, jarak masing-masing scaffolding ini akan sama persis. Ya. Jadi jarak dari sini, dari as ini sampai ke sini, setidaknya sama dengan jarak masing-masing scaffolding. Lebih kecil enggak apa-apa, itu bagus. Ya. Tetapi kalau melebihi, ya nanti dia bebannya akan lebih daripada beban yang scaffolding. Nah, di sini perancah 1. Jadi scaffolding itu yang ukuran sedang itu tingginya 180. Kalau ukuran yang 3/4 itu tingginya 80 cm. Ada yang sekitar 50 cm, tetapi biasanya yang sering dipakai itu yang ukuran yang standar dengan ukuran yang 3/4. Kalau terjadi kekurangan, dia hanya memainkan dengan U-jack maupun base jack, ya, supaya ini tinggi yang dikehendaki itu sama. Di sini U-jack di sini juga ada dratnya. Di bawah di sini di base jack juga ada dratnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini sebetulnya bisa diperbesar ya. Jarak-jarak dari sini, ini semua dalam mili ya. Ini mata saya agak terbatas ya. Di sini jaraknya berapa? Yang di sini sekitar 67,5 mili. Kalau yang di sini ya berapa ini? Tidak terbaca nih. Kita lanjut. Nah. Untuk komponen perancah, di sini baru ada U-jack maupun base jack. Untuk memperkokoh, biasanya masing-masing di sini ada bracing-nya, bracing atau sekur, supaya tidak, bahasa Jawa itu meyek ya. Meyek itu deform ya, berubah bentuk.
atau yang tadinya tegak menjadi miring ya. Karena beton itu kan berat per meter keripiknya sekitar 2,35 ton loh. Itu baru betonnya saja. Belum lagi begestingnya, belum lagi orangnya, belum lagi tambah alat-alat pengecornya. Ya. Tambah lagi digetarkan, maka konstruksi ini harus betul-betul aman. Ya. Nah, kemudian di sini ini dipasang alat namanya vertikalite perancah atau perancah yang untuk pengatur ketegangan ya, pengatur ketegangan. Ini dari alas bisek sampai ujek, ditambah tinggi suri-suri bajanya berapa, ditambah tebal begestingnya, itu adalah ketinggian yang digendaki sesuai dengan bestek. Ya. Ini contoh pemasangan gelagar suri-suri. Yang perlu diperhatikan, kalau memasang gelagar suri-suri, dia harus posisinya berdiri, karena dia lebih kokoh. Ya. Tebalnya harus sisi mendatar, lebarnya untuk sisi tegak, tidak boleh terbalik. Ya. Nah, ini untuk pemasangan gelagar suri-suri ini biasanya sebelum dipasangkan papan cornya, ini gelagar suri-suri yang paling ujung di sini ditarik benang ke sana, setidaknya di 2 tempat. Ini semuanya harus sama tinggi, ya, dipasang benang. Kalau sama-sama sudah menyentuh benang, sisi atasnya dari gelagar suri-suri ini, dia sudah lurus. Selain gelagar suri-suri ini ditumpangi alat pengukur kedataran waterpass. Bagaimana kalau gedung ini besar, ukurannya bisa 50 meter, bisa 100 meter. Nah, nanti selama pemasangan di sini, ada orang yang selalu memandu kedatarannya. Ya, orang tugasnya adalah leveling dengan menggunakan waterpass. Jadi di tengah titik-titik gedung, dia bisa menembak ke seluruh arah, ke seluruh sudut untuk menentukan titik kedatarannya. Nah, selain setiap bangunan gedung, pasti di situ ada namanya bangunan rangka baja di samping gedung, itu untuk menentukan tinggi duga atau tinggi pile dari gedung itu. Ya. Jadi setiap lantai itu diambil dari rangka baja yang berdiri di samping gedung. Jadi dapat dikasihkan semua lantai gedung tingginya akan sama persis. Nah, pemasangan gelagar dan suri-suri. Kalau yang namanya gelagar, itu pasti ukurannya panjang, lebih besar ya, daripada suri-surinya. Kalau ibaratnya gelagar itu ya, balok induknya, suri-suri itu bisa dikatakan balok anaknya. Untuk kalau semua begisting menggunakan gelagar semua, itu
tergantung, kalau plat bisa, tapi kalau dia untuk begesting balok pasti di atas gelagar itu ada suri-surinya atau igo-igone itu. Sampai di sini ada yang mau tanya, anak-anakku? Ya, kita lanjut ya. Pemasangan gelagar dan suri-suri. Pada saat pemasangan suri-suri, oh ya sudah. Ya, pemasangan gelagar dan suri-suri, jumlah dan jaraknya sesuai dengan modul pada gambar. Modul pada gambar. Modul pada gambar itu ya bestek ya. Orang memasang gelagar ini suri-surinya, ya berarti seorang drafter itu harus pengalamannya luas, tahu data-datanya gelagar suri-suri itu seperti apa. Nah, nanti di sini ada kayak pipa ya. Pipa itu fungsinya kalau di ujungnya di sini memerlukan perancah yang tegak, misalnya untuk les plankton, nanti di sini tempat untuk memandu untuk les planktonnya. Jadi di ujung di sini kan melayang ya, dia tidak disanggah sendiri, tetapi nanti ada pipa yang vertikal untuk supaya kuat menahan berat sendiri beton maupun getarannya nanti. Kepala kolom biasanya ini dimaksudkan ya. Jadi kalau misalnya beda lantainya itu masing-masing lantai itu 4 meter, kolom tidak langsung dicor setinggi beda lantai ya, harus disisakan supaya balok yang menyangga lantai di atasnya dengan plat yang di atasnya itu disisakan supaya balok yang baru, plat yang baru itu monolit dengan kepala kolom ini. Ini biasanya ya sekitar 50 sampai 80 cm disisakan karena digunakan untuk merangkai. Di sini ada kayak takian ya, coaan ya. Ini mungkin gambar balok-balok yang menumpang di kolom ini. Jadi ini nanti ada ke sini alasnya balok, ini dindingnya balok, ini diberi kesempatan ini untuk meletakkan tulangan yang mendatar di tulangan kolom. Nah, tulangan balok maksud saya. Gimana? Sampai sini ada yang mau tanya? Kita rencananya UTS-nya itu hari apa ya jadwalnya, Mas? Selasa. Kamu sudah tahu ya UTS-nya KBG hari Selasa ya? Anak-anak? Jangan-jangan tidur kamu nih. Ya mungkin penjelasan saya terlalu lama, mungkin jadi kamu malah tidak fokus ini. Yang saya terangkan untuk casting ini saya cukupkan sekian. Nanti kamu bisa menanyakan di lain waktu atau mungkin kalau pas ada tatap muka parsial minggu depan ya. Rencananya kita akan tatap muka parsial itu bulan Oktober.
Ya. Karena minggu pertama itu tanggal 4 bulan depan itu masih UTS, habis UTS nanti baru bisa masuk dengan syarat sudah pernah melakukan vaksin, ada surat persetujuan dari orang tua, kemudian berpakaian rapi, tidak gondrong untuk laki-laki, ini bisa segera tatap muka ya, karena kita atau kamu mungkin sudah jenuh ya, sekolahnya kok daring terus. Saya cukupkan sekian ya, kita lanjutkan minggu depan. Ini titik send out-nya di mana? Ini bukan biasanya langsung ke ini. Oh, ini dimatikan semua ini speakernya. Ini mas. Tiga. Istirahat. Cukup ya pelajaran untuk gambar konstruksi bangunan, materi dari Pak Pratomo. Untuk tugasnya nanti bisa lihat di GC, nanti ada tugas yang harus diselesaikan. Untuk Muhammad Zuhan, Nuraini, Rizky, Sandy, Vian belum hadir ya? Nanti kalau hadir silakan japri. Saya kira cukup ya untuk Gemit siang hari ini, tidak usah lama-lama, yang penting materi sudah tersampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.